Berikut ini adalah rute menuju Watu Gajah Park. Dari arah Semarang, kita akan melewati batas Kabupaten Semarang, kemudian melewati Polres Ungaran yang ada di kiri jalan. Kemudian terdapat Pasar Bandar juga yang ada di kiri jalan. Setelah itu, melewati alun-alun lama yang di seberangnya terdapat Universitas Tekom Ungaran. Lanjut melewati kantor bupati yang ada di kanan jalan, dan di seberangnya ada Benteng William II. 200 meter kemudian terdapat RSUD Ungaran yang ada di sisi kiri jalan. Tetap berada di ruas Jalan Semarang Surakarta menuju Jalan PTP Ngoboh. Dari gedung DPRD, jalan terus sampai ke RSUD Ungaran. Kita akan melewati pabrik Nissin. Lalu melewati Pasar Babadan di kiri jalan. Ada perempatan, kita lurus terus menuju Jalan PTP Ngoboh. Kita jalan terus sampai ke putar balik Bergas Bandungan. Di sebelah Karangjati Mart ada papan petunjuk arah menuju Watu Gajah Park. Terdapat tikungan juga, kita bisa belok kiri menuju ke Jalan PTP Ngoboh. Di kiri jalan terdapat pabrik Arasius. Lalu terdapat SMP PGRI Bergas di kiri jalan juga. Dari SMP PGRI Bergas, kita jalan terus sampai ke pabrik Mama Suka. Lalu kita melewati jembatan tol Semarang Solo dan pabrik JKB. Terdapat SD Uringin Putih 01 di kiri jalan. Setelah itu, kita memasuki perkebunan karet PTP Ngoboh. Dan sampailah kita di Watu Gajah Park. Perkenalkan, nama saya Neko Bagus Pratama. Saya di sini sebagai marketing dari tempat wisata Watu Gajah Park. Wisata Watu Gajah Park berlokasi di Dusun Watu Gajah, RT 1 RW 5 Ngoboh, Kabupaten Semarang. Untuk harga tiketnya juga cukup terjangkau. Hari Senin sampai Jumat 20.000 per orang. Sedangkan untuk weekend dari Sabtu Minggu itu 25.000 per orang. Kita jam buka mulai pukul jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Untuk fasilitas di Watu Gajah Park kita ada kolam renang, ada kolam terapi ikan, ada mandi bola, ada permainan trampolin, permainan anak-anak, spot-spot foto yang beraneka ragam seperti gua tingkong, rumah pohon, dan juga ada mini zoo yang kita buka secara gratis. Dan semua fasilitas yang tadi saya sebutkan itu sudah include gratis dari tiket masuk. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat datang di Watu Gajah Park. Watu Gajah Park memiliki lahan parkir yang cukup luas, dapat menampung kendaraan bermotor dan juga bus pariwisata. Buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Untuk harga tiketnya, hari Senin sampai Jumat 20.000, sedangkan Sabtu, Minggu, dan hari libur 25.000. Setelah membeli tiket, kita akan masuk melalui lorong yang dihiasi dekorasi bunga wisteria yang cocok dan indah sebagai spot foto kekinian. Di samping lorong ini terdapat Taman Kelinci. Di sini pengunjung dapat bermain bersama kelinci.
Setelah melewati lorong ini, kita akan menuju resto yang tersedia banyak makanan dan minuman. Selain itu juga terdapat fasilitas karaoke. Pengunjung juga dapat berkaraoke secara gratis puasnya. Setelah dari resto, kita akan melihat sebuah air mancur yang terdapat 7 patung wanita. Spot ini disebut juga kolam bidadari. Dari kolam bidadari, kita dapat menuju ke lorong cinta. Lorong ini memiliki rangka besi berbentuk hati dan juga dikelilingi tanaman rambat. Di dalamnya terdapat berbagai spot foto kekinian dan lukisan 3 dimensi. Di dalam lorong cinta juga terdapat spot foto catur raksasa. Permainan catur ini memiliki ukuran yang sangat besar dibanding catur pada umumnya. Selain catur raksasa, terdapat spot foto kapal layar yang cukup besar. Spot ini disebut juga Bahtera Cinta. Di sini kita juga bisa melihat pemandangan bagian bawah Watu Gajah Park. Selanjutnya ada gazebo Jepang. Di sini kita dapat bersantai dengan keluarga sambil melihat pemandangan. Berikut adalah halaman atas Watu Gajah Park. Pada halaman atas ini tersedia beberapa gazebo, patung-patung yang indah, serta taman bermain anak. Ada juga spot foto seperti Menara Eiffel dan kincir angin windmill. Di bagian depan juga terdapat gudang dan juga kantor pengelola Watu Gajah Park. Inilah spot foto Menara Eiffel. Spot foto ini berukuran cukup besar dan menjulang tinggi, sangat mirip dengan Menara Eiffel di Paris. Kemudian ada juga spot foto kincir angin yang menyerupai kincir angin windmill yang menjadi ikon negara di Belanda.
Masih di area halaman atas, kita dapat menuju ke rumah unggas. Di dalam rumah unggas ini terdapat berbagai jenis ayam hias dan juga berbagai jenis burung. Spot ini biasanya digunakan untuk program tour edukasi anak-anak. Di sini kita dapat melihat burung merpati kipas. Merpati ini termasuk dalam jenis burung merpati hias. Disebut merpati kipas karena bentuk sayap ekornya yang mengembang menyerupai kipas. Kemudian ada burung parkit, sekilas menyerupai burung lovebird, namun jika diperhatikan terdapat corak bergaris pada kepala dan sayapnya. Lalu ada burung lovebird. Burung ini berasal dari Afrika dan termasuk keluarga burung beo. Bedanya dengan parkit, yaitu tidak terdapat corak pada tubuhnya. Selanjutnya ada ayam Brahma. Ayam ini berasal dari India, memiliki ciri tubuh yang besar dan bulu tebal hingga menutupi bagian jari kakinya. Selanjutnya ada ayam pisen. Ayam ini berasal dari Cina, memiliki ciri bulu ekor yang panjang dan di lehernya ada corak seperti cincin. Kemudian ada ayam Dong Tao. Ayam ini berasal dari Vietnam, memiliki ciri kaki yang besar dan tebal menyerupai kaki naga. Ada juga ayam batik asal Inggris yang memiliki bulu dengan corak seperti motif batik. Selanjutnya ada area fasilitas olahraga. Di sini tersedia berbagai banyak macam alat fasilitas olahraga. Ada juga fasilitas kolam mandi bola, dan di sampingnya juga ada trampolin yang dibuka secara gratis. Anak-anak dapat bebas bermain sepuasnya. Kemudian ada kolam koi. Di sini kita dapat bersantai sambil melihat ikan koi dan berfoto. Di atas kolam ikan koi terdapat air terjun buatan dan tebing yang indah. Setelah melewati tangga, tepatnya di bagian puncak, ada tembok bergambar Watu Gajah Park. Tempat ini menjadi spot foto yang menarik. Dari sini, kita juga bisa melihat pemandangan di sekitar. Di sebelah kolam koi terdapat taman kupu-kupu. Di sini merupakan tempat perkembangbiakan kupu-kupu. Ada berbagai jenis kupu-kupu dengan corak yang indah. Dari Taman Kupu-Kupu, kita bisa menuju area bawah Watu Gajah Park dengan melewati Taman Anggrek.
ada berbagai jenis tanaman anggrek dengan warna yang sangat indah. Berikut adalah spot rumah pohon. Pengunjung dapat masuk dan menaikinya dari beberapa anak tangga yang berada di dalam. Untuk pengunjung anak-anak harus dengan pengawasan orang tua. Untuk lansia juga harus berhati-hati karena menaiki anak tangga yang tinggi dan berliku. Setelah sampai di bagian puncak, kita bisa berfoto sambil melihat pemandangan sekitar. Di Watu Gajah Park juga terdapat budidaya lebah trigona atau biasa disebut lebah kelanceng. Lebah ini berukuran sangat kecil dan tidak menyengat, sehingga aman bagi pengunjung. Spot ini biasa digunakan sebagai media pembelajaran anak-anak untuk mengenal budidaya lebah kelanceng. Tepat di sebelah tempat budidaya lebah kelenceng, terdapat spot budidaya ulat Hongkong, cacing sutra, dan juga jangkrik. Selain itu juga terdapat tempat budidaya jamur tiram. Jamur di sini dibudidayakan dengan media tanam yang disebut baklok. Baklok merupakan campuran dari serbuk kayu, dedak, dan bibit jamur. Untuk bisa tumbuh, jamur tiram harus diletakkan di ruangan gelap dan lembab. Kemudian di seberang tempat budidaya jamur tiram, terdapat spot bernama Gua King Kong. Gua King Kong merupakan bangunan menyerupai goa yang di atasnya terdapat patung King Kong yang sangat besar. Di dalam Gua King Kong terdapat relief evolusi manusia purba dan berbagai hewan purba pada dinding gua. Pada bagian puncak Gua King Kong, pengunjung dapat bersuah foto. Spot ini menjadi spot favorit para pengunjung. Di sebelah Gua King Kong terdapat kafetaria atau bisa juga disebut kantin. Setelah lelah
berenang dan berkeliling area Watu Gajah Park, pengunjung bisa bersantai sambil membeli minuman maupun makanan ringan di sini. Selanjutnya, ada fasilitas kolam renang yang disebut kolam keceh. Kolam ini memiliki kedalaman air yang paling pendek, sehingga aman untuk anak-anak. Di sebelah kolam keceh, terdapat kolam yang kedalamannya sedikit lebih tinggi. Kolam ini disebut juga dengan kolam waterboom. Di kolam waterboom juga terdapat berbagai seluncuran. Fasilitas kolam renang ini dibuka secara gratis bagi para pengunjung, sehingga pengunjung bisa bebas berenang sepuasnya. Di seberang kolam renang terdapat fasilitas terapi ikan. Spot ini juga disebut kolam batik karena lantai kolam berbentuk seperti motif batik. Setelah lelah berkeliling area Watu Gajah Park, pengunjung bisa merendam kaki ke dalam kolam terapi ikan ini. Di kolam ini terdapat ikan terapi yang bernama ikan gararufa. Ikan ini akan memakan sel kulit mati sehingga kulit kaki menjadi lebih halus dan lebih rileks. Di area bawah juga terdapat lorong cinta. Lorong ini digunakan untuk lalu lalang pengunjung maupun untuk bersantai di atas tikar bersama keluarga. Lalu ada spot edukasi hidroponik. Tempat ini merupakan tempat budidaya tanaman hidroponik atau teknik menanam dengan media air. Tanaman yang biasa ditanam di sini adalah selada air, namun ada juga beberapa sayuran lain. Selanjutnya terdapat spot yang bernama Jembatan Orange. Jembatan ini membentang di atas kolam waterboom. Jembatan Orange ini dihiasi oleh banyak dekorasi lampion di atasnya. Spot ini menjadi spot favorit pengunjung untuk bersuah foto. Di ujung jembatan Orange terdapat spot yang biasa disebut pulau karena berbentuk lingkaran lebar yang berada tepat di tengah kolam. Spot ini beralaskan rumput sintetis dan juga ada beberapa beanbag yang bisa digunakan pengunjung untuk bersantai. Lalu ada spot kuil Fushimi Inari. Spot ini didesain seperti kuil Fushimi Inari di Jepang. Kita akan disambut oleh dua patung rubah yang ada di sisi kiri dan kanan. Kemudian kita akan melewati beberapa kapura kayu yang disebut gerbang tori. Pada aslinya, kuil Fushimi Inari Taisha di Jepang terdapat ribuan gerbang tori yang menjadi ikon negara Jepang. Kemudian ada spot rumah kucing. Di sini terdapat kucing ras Anggora, selain itu juga ada kucing kampung. Pengunjung dapat bebas bermain dengan kucing sepuasnya. Lalu kita akan berjalan ke area atas. Di sini kita akan menemui patung naga emas yang sangat besar dan di seberangnya terdapat gor serbaguna. Gor serbaguna ini biasa digunakan untuk acara pertemuan dan berbagai turnamen olahraga. Untuk keluar, kita bisa menuju pintu resto sebelah kiri. Setelah melewati resto, kita akan menjumpai kolam air mancur yang di samping kiri dan kanannya terdapat dua patung prajurit. Lalu terdapat musola. Musola ini cukup luas. Pengunjung yang beragama Muslim dapat melaksanakan ibadah sholat di sini.
dari musola, pengunjung bisa berjalan ke arah luar melewati halaman parkir. Bagus sekali lah Mbak. Terus ada kebun binatang, ada kolam renangnya, ada fasilitas yang lain ya, ada permainannya. Lokasinya sendiri ya bagus Mbak, luas sekali ya. Ini memang luar biasa gitu ya, pemandangannya itu memang bagus sekali gitu. Jadi untuk istilahnya atau untuk bisa menenang kenyamanan kita itu, tenang apa segala macam itu, yang begitu ringan apa segala macam itu, masalah pemandangan segala macam, khususnya kolam renang itu memang bagus sekali gitu. Pilihannya sih sangat menarik ya, kan baru datang ke sini ya. Tapi anak-anak tuh udah senang lah. Terus ada terapi ikannya itu, capek-capek dari Cirebon ya, terapi ikan berasa seger gitu. Itu gajah patung ini ya cantik banget, namanya apa, tatanannya. Pemandangannya bagus, terus maksudnya tuh kayak kreatif juga, maksudnya tuh bagus-bagus sih. Ya bagi saya sih nggak ada yang kurang gitu, nggak ada yang kurang. Kurangnya sedikit sih, cuman ini tempat duduknya tuh. Oh, kurangnya enak lagi di sini aja. Cuman ini aja apa kurangnya nih, terlalu jauh kalau buat jalannya mungkin masih agak kurang apa ya, kurang di ini aja, dikasih jalan yang lebih simpel aja. Ini kan sudah bagus. Tempat itunya apa buat ganti baju gitu. Terus WC-nya misalkan dipisah gitu kan, biar tempat ganti baju gitu. Misalkan WC toiletnya toilet aja gitu, biar nggak ngantrinya itu sama kayak itu. Maksudnya terus ganti baju, terus ada yang mau pup gitu kan, biar enak gitu kan, biar nggak kelamaan gitu nunggunya yang mau pupnya gitu kan, kasihan juga. Strategis banget itu di tengah-tengah pohon karet itu, bagus sekali. Strategis lah kalau dijangkau ya nggak apa tuh, nggak sulit lah, gampang.